mulai dengan uh, dua pertanyaan pemantik untuk kawan Musel. Pertama, apa itu organisasi revolusioner? Apa tanggung jawab, fungsi yang dimiliki oleh organisasi revolusioner, khususnya ketika kita berbicara tentang kehidupan personal dan politik kader di dalam organisasi. Oke, terima kasih untuk moderator yang sudah. Ini pertanyaan pertama, apa itu organisasi revolusioner? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa seksisme itu, apa itu seksisme? Dan kenapa seksisme itu bisa ada dan kemudian bertahan, kemudian berkembang sampai dengan saat ini. Mungkin saya balik, dia punya jawabannya yang pertama dari yang kedua, yaitu mengapa seksisme ini bisa ada, kemudian nanti kita bisa hubungkan dengan perspektif perjuangan revolusioner atau organisasi revolusioner untuk perjuangan untuk menggulingkan tatanan kapitalisme dan kemudian mendirikan masyarakat yang baru. Seksisme itu kalau kita artikan sederhananya adalah pandangan atau perilaku yang berdasarkan jenis kelamin yang itu kemudian merendahkan salah satu jenis kelamin, yang itu apa namanya, kita temui dalam, kalau secara sejarah ini kan kita temui sejak kemunculan kapitalisme pertama kali, yang itu terjadi sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, yang itu bermula ketika kehidupan masyarakat yang pada saat itu berdasarkan apa namanya, berdasarkan posisi yang setara itu kemudian dibalikan, kemudian di apa namanya, konstruksikan ulang, yang itu kemudian menyebabkan persoalan-persoalan gender atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seksualitas manusia itu kemudian menjadi pandangan yang dominan untuk melanggengkan tatanan yang hari ini ada. Seksisme ini pandangan yang kalau kita lihat itu berkembang beriringan dengan hubungan kepemilikan pribadi atau kepemilikan personal, yang itu apa namanya, terjadi beriringan dengan perkembangan kapitalisme pada permulaan, yaitu kalau kita apa namanya lihat di catatan-catatan misalnya dari Friedrich Engels, kemudian apa namanya catatan-catatan Marx yang lain, itu menunjukkan bahwa seksisme ini pertama kali berkembang untuk pertama merendahkan perempuan, yang itu berkaitan dengan tujuan konsolidasi kapitalisme pertama kali di Eropa. Ini kan kapitalisme pertama kali berdiri kan dia apa namanya menggulingkan tatanan produksi yang lama, dalam hal ini feudalisme, kemudian dia mendirikan tatanan yang baru yaitu kapitalisme untuk melanggengkan apa namanya, melanggengkan produksi yang ada. Itu terjadi melalui penumbangan seksualitas manusia, dalam hal ini seksualitas perempuan, untuk menopang pembagian kelas yang berlangsung. Engels dalam dia punya catatan di tahun 1845 di Inggris, itu dia menunjukkan bagaimana posisi perempuan pada saat itu, yang ketika perkembangan kapitalisme pertama itu mendorong semua, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak, itu ke dalam produksi secara massal untuk apa namanya akumulasi kekayaan seluas-luasnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika semua orang didorong ke dalam apa namanya kerja atau di dalam apa namanya sirkuit modal, yang terjadi adalah kehidupan kelas pekerja atau orang-orang yang didorong untuk bekerja ini, mereka tidak punya apa namanya
posisi kehidupan yang posisi kehidupan yang baik, yang kalau kita lihat di catatan-catatan yang ada pada saat itu menunjukkan bahwa kehidupan kelas pekerja itu berlangsung seperti mabuk-mabukan, kemudian angka kematian yang tinggi, kelelahan, kemudian kecelakaan kerja, yang itu kemudian mempengaruhi produksi pada saat itu. Lalu terbentuklah bahwa ya ini bagaimana untuk kemudian bisa mengembalikan produksi yang berlangsung ini supaya bisa bertahan. Terjadilah apa yang kita kenal sebagai kampanye keluarga inti, yang itu kemudian menempatkan posisi perempuan sebagai golongan kedua untuk kemudian menanggung aktivitas-aktivitas produksi yang terjadi. Dalam hal ini aktivitas reproduksi yang kalau kita lihat misalnya untuk mencuci, kemudian untuk kerja-kerja rumah tangga, membesarkan anak dan sebagainya, untuk keberlangsungan modal ini itu kemudian dikampanyekan lagi pada saat itu. Akhirnya terjadilah perubahan posisi perempuan di dalam masyarakat itu, yang tadinya didorong keluar itu kemudian disubordinasikan atau dinomorduakan lagi, itu untuk bagaimana memastikan aktivitas kapitalisme itu bisa berlangsung. Yang pertama, seksisme, dia merendahkan perempuan dengan tujuan bahwa harus ada golongan yang itu memberikan kerja secara sukarela atau kerja secara gratis untuk aktivitas reproduksi tenaga yang nanti bekerja bagi kelangsungan surplus. Dalam hal ini, seksualitas perempuan harus direndahkan supaya mereka yang bertanggung jawab untuk reproduksi kehidupan kelas pekerja. Kemudian yang kedua, seksualitas perempuan direndahkan untuk menopang pembagian upah yang tidak setara. Karena ketika perempuan semua didorong untuk bekerja dengan gaji yang setara, maka keuntungan bagi kelas kapitalis atau kelas pemilik modal ini akan menurun. Sehingga seksualitas perempuan harus dikonsepkan sedemikian rupa sehingga bisa membenarkan praktek upah murah itu. Kemudian yang ketiga, seksisme berlaku untuk memecah kekuatan kelas pekerja, atau dalam hal ini mereka yang dieksploitasi. Ketika perempuan disingkirkan, perempuan dinomorduakan, kemudian terjadi praktek-praktek penindasan, diskriminasi, upah murah dan sebagainya. Kemudian yang dilihat atau persalahkan adalah bagaimana hubungan relasi antara perempuan dengan laki-laki, sehingga mereka yang punya kesadarannya terbelakang atau kesadarannya lebih lebih tertinggal itu kemudian melihat bahwa ini persoalan adalah persoalan hubungan perempuan dengan laki-laki. Akibatnya persatuan di antara kelas pekerja baik antara laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi. Dari situ kemudian konstruksi dibangun, kemudian periklanan dibuat, kemudian ideologi diciptakan melalui gereja, melalui televisi, melalui mimbar-mimbar khotbah dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan untuk melanggengkan pembagian jenis kelamin yang terjadi. Dan itu kemudian berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu organisasi revolusioner. Yang ini kalau kita lihat ya biasanya ini kan disampaikan bahwa organisasi revolusioner adalah nukleus atau embrio di mana menampung atau membentuk masyarakat yang ada di tatanan yang jauh di kemudian hari atau yang kita kenal sebagai sosialisme. Bukan, konsepsinya bukan seperti itu. Partai Revolusioner adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan tatanan masyarakat di mana tidak ada penindasan, di mana tidak ada
perbedaan jenis kelamin, di mana tidak ada diskriminasi gender. Tetapi di dalam pembangunan organisasi revolusioner semacam itu, kita tidak hidup di dalam ruang hampa, atau kita tidak hidup di dalam ruang kosong. Tetapi kita 1 kali 24 jam itu bersentuhan dengan aktivitas kapitalisme yang itu berfungsi, kemudian bersinggungan erat dengan baik Partai Revolusioner itu sendiri maupun kader-kader yang bekerja di dalam Partai Revolusioner itu. Akibatnya ya, hari ini walaupun orang terlibat, kemudian ada di dalam organisasi-organisasi perlawanan, tetapi organisasi perlawanan yang tidak mempersiapkan diri, atau organisasi perlawanan, organisasi revolusioner yang tidak punya metode atau ideologi yang jelas berkaitan dengan apa yang mau diperjuangkan, berarti mereka akan berpengaruh kepada politik-politik yang dijalankan atau politik-politik yang kemudian diambil oleh para kader-kadernya. Ini bisa kita lihat bahwa ya hampir hari ini kondisi di Indonesia ataupun di Papua sendiri itu kita lihat bahwa bukan mayoritas ya, hampir sebagian itu organisasi-organisasi itu kader-kadernya melakukan tindakan-tindakan yang kemudian itu termasuk dalam tindakan seksisme. Dan ini persoalannya bukan hanya terlepas daripada aktivitas bahwa ya ini saya lakukan ini karena aktivitas seksual dan sebagainya, tapi ini berkaitan langsung juga dengan politik daripada organisasi itu sendiri. Tradisi-tradisi yang dibangun, tradisi-tradisi yang dikerjakan di dalam organisasi itu kemudian mempengaruhi konsepsi atau politik daripada kader organisasi yang ada, yang itu kemudian sampai hari ini kan masih berlaku. Tetapi ya kita walaupun hidup di dalam lautan kapitalisme, di mana kita punya konsepsi perjuangannya adalah untuk sosialisme, itu bukan berarti kita sepenuhnya ya kapitalisme seperti ini ya berarti kita harus seksis, kita harus segala macam. Tetapi kita juga punya konsepsi atau metode untuk bagaimana melawan seksisme itu, untuk bagaimana menciptakan organisasi yang itu ramah bagi semua aktivitas, semua latar belakang seksualitas, baik itu yang hetero maupun yang lain-lain, untuk bagaimana kemudian menghimpun semua kekuatan yang ada, lalu kita melancarkan perjuangan untuk penggulingan kapitalisme. Jadi pertama berkaitan dengan seksisme ini yang perlu dicatat adalah apabila kita seksisme ini masih terus dipertahankan, maka konsekuensi yang pertama adalah kita mengorbankan kawan-kawan seperjuangan kita atau golongan perempuan yang selama ini atau mau bergabung dengan kita, yang itu kemudian akan berpengaruh kepada kekuatan kita, berpengaruh kepada aktivitas pengorganisian kita, yang itu kemudian akan berpengaruh kepada politik-politik atau apa yang kita perjuangkan. Sampai hari ini kan kita lihat mayoritas aktif, terutama di Papua ya, organisasi-organisasi perlawanan ini jumlah kader perempuan kan sangat rendah. Ini berkaitan dengan bagaimana pandangan perempuan atau aktivitas yang selama ini dilakukan itu akan menjadi apa yang mereka nilai daripada organisasi itu. Organisasi tampil seksis, kadernya tampil seksis, mereka akan melihat bahwa ya organisasi ini melindungi para pelaku kejahatan seksual atau organisasi melindungi orang-orang yang seksis, dan itu kemudian mempengaruhi
keterlibatan mereka dalam perjuangan. Kalau perempuan tidak terlibat dalam perjuangan, kalau semua orang tidak terlibat dalam perjuangan, semua golongan yang tertindas tidak terlibat dalam perjuangan, maka kita belum bisa untuk membicarakan kemenangan. Mungkin dari saya seperti itu dulu.